Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang perkelahian satu lawan satu. Jadi banyak di lingkup masyarakat, terutama teman saya yang mengajukan pertanyaan kepada saya, apakah boleh kita melakukan perkelahian satu lawan satu, atau yang dikenal masyarakat pada umumnya adalah duel atau one by one. Nah, di perkelahian satu lawan satu itu, dia bertanya, setelah terjadinya perkelahian satu lawan satu, maka kami akan membuat kesepakatan ataupun pernyataan serta perjanjian. Apabila setelah terjadinya perkelahian satu antara kedua belah pihak yang mengakibatkan luka, cacat fisik, bahkan kematian, itu tidak boleh dituntut. Jadi teman-teman udah ada perjanjian ataupun kesepakatan apabila perkelahian itu terjadi, maka setelah terjadi perkelahian dan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk, maka tidak ada kedua belah pihak yang boleh menuntutnya. Jadi inilah topik dari video kali ini, teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membahas. Sebelum kita membahas tentang perkelahian satu lawan satu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya akan mengemukakan pendapat terlebih dahulu. Jadi menurut saya, walaupun di dalam perkelahian satu lawan satu itu telah terjadi kesepakatan, telah terjadi pernyataan perjanjian, bahkan perjanjian itu mereka buat di atas materai sekalipun dan ada saksinya, maka perkelahian itu dianggap tidak sah. Karena apa? Karena memang perkelahian itu dilarang. Perkelahian satu lawan satu atau duel itu dilarang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Ada pidananya dan bisa dituntut. Nanti kita akan perjelas dasar hukumnya seperti apa, kan gitu. Jadi itulah pendapat saya tentang perkelahian satu lawan satu. Jadi ada kalanya juga perkelahian yang sah begitu, seperti tinju ataupun MMA lah, kan gitu. Tetapi perkelahian di dalam tinju ataupun MMA tersebut harus memenuhi prosedur dan aturan yang ada. Jadi nggak bisa asal kita duel seperti perkelahian yang dilakukan oleh orang-orang yang lagi emosi. Karena di dalam tinju itu memang diperuntukkan untuk kompetisi, dan untuk bersaing secara sehat lah kalau dibilang begitu. Kita langsung saja untuk membahas dasar hukum perkelahian satu lawan satu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di perkelahian satu lawan satu itu diatur di dalam pasal 184 ayat 1-nya menyebutkan bahwa perkelahian satu lawan satu, jika si tersalah tidak melukai lawannya, maka dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Jadi ketika terjadi perkelahian satu lawan satu dan tidak mengakibatkan musuhnya itu terluka, dalam arti berkelahinya itu paling cuman tolak-tolakan ataupun sekedar ejek-ejekan tapi duel gitu kan, maka itu pun bisa dapat dituntut, teman-teman. Kita tidak melukai lawan, itu bisa dituntut. Di ayat 2-nya, barang siapa melukai lawannya dihukum penjara selama-lamanya adalah 4 bulan. Jadi kalau tidak melukai saja itu dapat dituntut, apalagi ketika terjadi perkelahian satu lawan satu itu mengakibatkan luka terhadap musuhnya, lawannya, itu pasti bisa dituntut, teman-teman. Di ayat 3-nya, barang siapa melukai berat lawannya dihukum penjara selama-lamanya adalah 4 tahun. Jadi ketika terjadi perkelahian satu lawan satu, di dalam perkelahian tersebut mengakibatkan luka, mengakibatkan
terjadinya memar ataupun kerugian terhadap tubuh lawannya dan kerugian lainnya, maka dapat dihukum penjara selama-lamanya adalah 4 tahun. Lalu ayat 4-nya, barang siapa mengambil jiwa lawannya dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian mati dan hidup, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, jadi di ayat 4 ini telah terjawab pertanyaan ataupun topik pembahasan dalam video ini, teman-teman. Karena di ayat 4 ini menerangkan bahwa barang siapa mengambil jiwa lawannya, dalam perkelahian itu telah terjadi mengakibatkan musuhnya ataupun lawannya itu mati, maka dapat dihukum penjara. Dan di dalam perkelahian satu lawan satu itu dilakukan perjanjian hidup dan mati. Nah, itu yang seperti kita katakan tadi, seperti pertanyaan tadi. Nah, walaupun terjadi perkelahian satu lawan satu dan ada perjanjian, pernyataan, kesepakatan setelah terjadi perkelahian satu lawan satu itu dan mengakibatkan luka mati lawannya, maka tidak bisa dituntut. Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi telah terjawab di sini di pasal 184 ayat 4. Nah, bisa dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Wah, itu dia. Lalu di ayat 5, percobaan berkelahi satu lawan satu tidak dihukum. Nah, jadi begitulah rekan-rekan, telah terjawab ya topik permasalahan di video kali ini. Nah, semoga dengan video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.